silakan untuk disiapkan. Syukra, adalah kabar sebelum pelajaran maka kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dilanjutkan bernyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Kita dapat berkumpul kembali di kelas 6 dengan keadaan sehat. Ya, ada yang sakit? Tidak. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Khalid. Keterangannya? Kita sunat ya? Ya. Selain itu? Ada lagi? Tidak ada? Ya. Berarti hanya satu ya? Hanya satu. Oke. Coba dilihat di lingkungannya, di bawah meja, di meja, di laci, adakah sampah? Tidak ada. Tidak ada. Coba berdiri sejenak. Berdiri. Coba berdiri. Ya. Sudah rapi kah? Ayo, udah rapi yang perempuan? Ayo, asduknya mana? Oke, silakan dipakai. Ya, dirapikan ya yang belum pakai cincinnya. Kalau ada sampah
Ya, kita singkirkan dulu sampahnya, dibuang dulu ke kotak sampah, kemudian baru kita mulai pelajaran. Yuk, sudah? Oke, yang sudah boleh duduk? Yang sudah siap boleh duduk? Ya. Baik, sudah ya? Sudah siap ya? Sudah siap ya? Silakan untuk disiapkan buku dan pulpennya. Ya, buku dan pulpen silakan disiapkan. Kemudian kita akan belajar mengenai tentang apa? Kita belajar tentang apa tadi? Tentang apa? Coding, ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ayo sambil disiapkan. Sudah disiapkan? Baik, kalau sudah silakan untuk fokus lagi ke depan. Ya, ke depan lagi, ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial, ya. Yang mana tujuan pembelajaran hari ini atau tujuan kita belajar coding adalah apa? Mengenal coding dan kecerdasan artifisial serta mengetahui konsep dasarnya dalam pembelajaran di kelas. Jadi nanti kita akan terapkan ya pembelajaran coding ini di dalam kelas. Ya, coding itu apa, Bu? Ya, nanti kita dapat tampilkan. Nah, seperti ini ya, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, konsep dasar coding, kemudian konsep artifisial, seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan tes dulu konsentrasi. Oke, boleh lihat ke layar ya? Lihat ke layar. Iya, ini gambar apa? Iya, monyet, ya. Oke, ya. Tes konsentrasi yuk. Ya, biar kita fokus. Apa? Oke, baca warna bukan tulisan. Apa? Hitam. Oke, paham maksudnya? Paham. Oke, lagi? Putih. Oke, hijau. Ya, hitam. Merah. Apa? Kuning. Kuning. Merah. Ya, kuning. Ya, bagus, Ghazali. Hitam. Putih. Oke. Sudah, ya. Fokus ya. Jadi tadi yang diminta adalah membaca warna, bukan tulisan. Baik, anak-anak. Ya, sebelumnya untuk mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Sebentar. Oke. Ada yang tahu kecerdasan artifisial? Adakah? Nggak tahu? Tahu simbol-simbol ini? Ini simbol apa?
duluan apa? YouTube. Ini ChatGPT, ya udah ada yang pakai ChatGPT. Ini saudaranya ChatGPT apa? Hah? Gemini, ya Gemini. Ada Google, ada YouTube, ada ChatGPT, ada Gemini. Oke, kenal ya? Kenal sama mereka? Kenal sama mereka? Kenal. Kalian gunakan untuk apa? Hah? Apa? Apa tadi? PR. Oke. Iya. Kadang mengerjakan PR tanya di Google. Iya. Oke. Berarti kalian sudah kenal. Kalau sudah kenal berarti akan mudah untuk belajar. Ya. Sudah kelas 6, sudah kenal dengan Google dan Gemini. Mereka saudara. Ya. Ternyata mereka itu saudara. Ternyata Google, Gemini, dan ChatGPT adalah bentuk dari kecerdasan artifisial atau yang lebih dikenal dengan apa? Ada yang tahu? AI. Ya, sip, benar. AI tulisannya AI, ya, AI singkatan dari Artificial Intelligence, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apa? Kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan. Artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang dapat meniru otak manusia. Contohnya seperti tadi. Kalian bisa tanyakan PR kalian ke Google. Mereka bisa jawab nggak? Bisa. Benar nggak? Benar. Tapi ya, AI atau KA, kecerdasan artifisial, itu tidak selalu benar. Karena dia bukan manusia. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. KA itu dibuat oleh manusia. Nah, terus coding itu apa? Tadi kecerdasan artifisial kalian udah tahu ya, kecerdasan buatan yang meniru otak manusia, cara berpikir manusia. Kalau coding itu apa berarti? Ada yang tahu? Kalau coding itu adalah perintahnya. Coding itu perintahnya. Apa yang dihasilkan? Ya, KA tadi. Contoh, tombol ini kalau ditekan maka akan keluar tulisan. Ya enggak? Apakah mungkin bila tombol tidak ditekan akan ada tulisan? Tidak. Kalian berjalan itu atas perintah siapa? Siapa? Hah? Otak. Iya, otak. Kita jalan, kita makan, kita menggerakkan tangan itu atas perintah otak. Kecerdasan. Paham sampai sini? Paham ya? Coding itu perintahnya. Nah, apa dasarnya untuk coding dan KA? Coding dan KA ini cara berpikirnya adalah seperti manusia, dia komputasional. Oke. Terlihat dari belakang? Dari belakang kelihatan? Ya. Sebentar.
Oke. Terlihat dari belakang, ya. Kita akan kepada berpikir komputasional yang ada pada coding dan KA atau kecerdasan artifisial. Ya. Berpikir komputasional adalah dasar dari berpikir coding dan kecerdasan artifisial. Ya, ini tujuan kita pada hari ini. Ya, tujuannya adalah anak-anak mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian anak-anak mampu memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya. Bisa dilihat ke depan. Ya. Otak super untuk coding dan kecerdasan artifisial. Hai teman-teman hebat, sudah siap untuk jadi otak super? Sudah siap untuk jadi otak super? Sudah siap, ya. Belajar berpikir komputasional ya adalah kunci dunia coding dan kecerdasan artifisial. Jadi dasar dari pemikiran coding dan KA adalah komputasional. Nah, apa sih komputasional? Ada yang tahu? Tidak. Nggak ada? Nggak ada. Pernahkah kalian memecahkan masalah atau teka-teki? Pernah? Oke. Pernahkah kalian mencari jalan keluar dari labirin? Pernah? Pernah. Itulah sedikit dari berpikir komputasional. Secara tidak sadar, kalian sudah menerapkan berpikir komputasional. Oke, nih berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan atau menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola, mencari pola atau kesamaan, mengidentifikasi informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu, serta membuat langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Kalian pernah meringkas? Pernah meringkas? Kira-kira meringkas masuk ke yang mana? Mencari informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Iya, betul. Mengidentifikasi atau mencari informasi yang penting saja dan mengabaikan yang tidak perlu. Ya. Secara tidak langsung kalian sudah kan? Sudah ya, meringkas. Ya, itu adalah berpikir komputasional. Contoh, ini gambar apa? Pesta apa? Ulang tahun. Kalau kalian mau mengadakan sebuah pesta ulang tahun, apa langkah-langkahnya? Ini dia. Menyiapkan, ya, menyiapkan temanya apa, terus dananya berapa, undangannya seperti apa, ya, daftar tamunya, makanannya, minumannya, ya, dekorasi dan kue. Ya, itu salah satu berpikir komputasi yang sama kayak kalian masak. Kalian mau masak, misalkan mau masak nasi, yang pertama kali dilakukan apa? Mau masak nasi, pertama kali dilakukan apa? Hah? Hah? Masak nasi, mencuci apa? Ya, mencuci beras. Kemudian setelah mencuci beras, apa? Apa? Dipanaskan di kompor. Mungkin ada juga yang langsung dimasukkan ke magicor, ya kan? Iya, itu adalah berpikir komputasional. Hanya saja kita tidak sadar.
seperti itu? Coba dilihat. Halo sahabatku, bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini guru bersama kami akan mengajak kalian untuk belajar menggunakan pakaian sendiri dan sepatu sendiri. Menggunakan pakaian dan sepatu sendiri. Setelah selesai mandi, kami menuju ke kamar untuk menggunakan pakaian. Tony membuka lemari pakaian. Tony mengambil pakaian. Tony meletakkannya di tempat tidur. Tony memasukkan tangan kanan ke bagian lengan baju kanan. Tony memasukkan tangan kiri ke lengan baju kiri. Kemudian kancing baju. Selanjutnya, Tony menggunakan celana. Tony memasukkan kaki kanan dan kaki kiri. Kancing celana. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan ikat pinggang. Masukkan bagian ujungnya. Keringkan bukan celana. Kemudian letakkan. Selesai. Setelah menggunakan pakaian dengan baik, sekarang Tony akan menggunakan sepatu. Ambil sepatu yang ada di rak sepatu. Kemudian pakai kaos kaki sebelah kanan dan kiri. Lalu pakaikan sepatu. Jika sepatu memiliki tali, maka ikat tali sepatu dengan cara seperti ini. Oke. Nah, itu kira-kira langkah-langkah untuk apa? Memakai apa? Memakai? Memakai? Seragam. Kalau pakai pakaian aja, apakah pakai sepatu dan pakai kaos kaki? Tidak. Ya, itu adalah permasalahannya adalah apa? Memakai seragam. Kemudian langkah-langkahnya itu tadi. Setelah dia mandi, dia membuka lemari, ya, mengambil pakaian, kemudian diletakkan di atas tempat tidur, kemudian ditutup lemarinya, kemudian dipakai bajunya, masukkan tangan kanan, kemudian masukkan lagi tangan kiri, kemudian dikencing, kemudian memakai celana sampai dengan mengikat tali sepatu. Nah, ternyata kalian sudah melakukan berpikir komputasional ternyata, tapi kita tidak sadar. Oh, ternyata ini yang namanya konsep komputasional. Komputasional tadi apa? Komputasional tadi apa? Komputasional tadi apa? Kalau coding tadi apa tadi? Coding perintah. Kalau kecerdasan artifisial apa? Apa kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan? Yang cara berpikirnya? Iya, seperti otak manusia. Terus kalau berpikir komputasional tadi apa? Cara memecahkan masalah, menjadi hal yang lebih kecil, yang
lebih mudah untuk dikelola. Iya, terima kasih. Next. Nah, kenapa sih kita harus berpikir komputasional? Ternyata ada alasannya. Karena dengan berpikir komputasional, ya, kita jadi lebih pintar atau lebih terampil dalam memecahkan masalah. Kemudian lebih kreatif membuat ide baru. Dan yang ketiga, siap jadi pencipta game dan robot keren. Ada yang suka main game? Suka main game? Ya, kalau yang suka main game, ya, kalau dikasih pelajaran seperti ini pasti cepat, ya, kayak Ghazali, ya nggak? Ya, pernah ketemu sama ibu di tempat siapa? Bu Dokter Lila ya, lagi bahas game dia di sana, ya. Oke, ternyata ada konsepnya. Ada 4 konsep dasar dari berpikir komputasional. Tadi coding adalah apa? Coding adalah perintah. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Oke, yang berpikir seperti otak manusia. Kemudian berpikir komputasional berarti apa? Cara memecahkan masalah menjadi yang lebih kecil dan mudah dikelola. Oke. Kemudian ternyata komputasional ini ada konsepnya, ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Dekomposisi itu memecah masalah menjadi lebih kecil, masalah besar menjadi lebih kecil. Kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola. Abstraksi, fokus yang penting saja. Algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Ya, dekomposisi, perhatikan. Kalau kita lihat gambarnya, apakah kita bisa memakan kue sebesar itu? Kue ini adalah masalah. Kue ini masalah. Apakah kita bisa menghabiskan kue sebesar itu? Tidak. Caranya harus dipotong. Ya, dipotong lebih kecil. Dekomposisi artinya membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, membuat rumah dari Lego. Kalau buat rumah dari Lego, kira-kira langsung buat atau dibuatnya per bagian-bagian? Iya, per bagian-bagian, ya. Ada dindingnya dulu kita buat, ya, melingkar atau kelilingnya dulu. Kemudian atapnya, ya, atasnya, kemudian pintunya. Tidak langsung dibuat semua, ya, tetapi ada bagian-bagian yang dibuat terlebih dahulu. Sama seperti kue ini tadi, tidak mungkin kita habiskan sekaligus. Masa iya langsung satu kue tak bisa masuk? Kan tidak, ya, tidak. Maka kita akan potong menjadi lebih kecil. Ya, itu dekomposisi. Bagaimana kalau pengenalan pola? Lihat, kalian pernah mendengarkan lagu nada yang berulang? Contohnya, balonku, topi saya bundar, versus burung kakak tua. Pelangi-pelangi, coba nadanya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Coba nadanya kan cuma gimana? La 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 la. Diulang lagi. La 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 la.
apa yang berulang. Contoh, kalau kalian main game, nih, musuh sering bergerak dengan pola yang sama. Iya atau tidak? Ya, lihat gambarnya ini. Ini gambar apa? Persegi. Sebelahnya lingkaran. Sebelahnya persegi ganda. Sebelahnya segitiga buta. Setelah itu ulang lagi ya. Terus lingkaran, persegi panjang. Mengulang nggak? Mengulang ya. Jadi urutan yang pertama adalah persegi, yang kedua adalah lingkaran. Seperti itu terus. Itu namanya pengulangan pola. Oke, abstraksi. Membuang detail yang tidak perlu. Tadi kayak kalian meringkas. Seperti meringkas ya. Kita ambil bagian yang penting. Kita ambil bagian yang penting saja. Contoh, kalau kita lihat tabel, ya, kita tahu itu kendaraan yang bisa jalan. Kita tidak perlu tahu untuk mesin, iya nggak? Iya. Kalian melihat sepeda, ya oke, berarti sepeda itu bisa mengantarkan kita untuk ke suatu tempat. Tanpa kita tahu sepeda itu rusak atau tidak, iya nggak? Iya, tanpa kita tahu sepeda itu bannya bocor atau tidak, rantainya lepas atau tidak. Lihat, ini ada peta, map. Kalau kalian sering lihat, sering menggunakan maps, ya, peta yang di HP, rute. Lihat, kalau kita mau ke, di sini rutenya dari mana ya? Dia ada garis yang lebih tebal. Ya, ada garis yang lebih tebal. Oke, di sini dari Tenggala ke Bandar Lampung. Ternyata ini Bandar Lampung. Ada tanda merah. Ini Bandar Lampung. Yang mau kita tuju. Yang warna lebih tebal ini jalan apa? Jalan apa? Jalan yang harus kita lewati. Kita abaikan jalan yang sebelahnya. Nggak usah dilihat jalan yang sebelahnya. Tapi kita fokus yang ada warnanya, atau fokus yang seharusnya kita lewati. Nah, itu contoh dari abstraksi. Ini di keseharian. Ya, kalau di pelajaran mungkin kalian meringkas seperti itu. Yang sering detail biasanya lebih paham untuk teknik meringkas. Oke. Yang pertama ya ada algoritma. Langkah-langkah apa tadi? Ini langkah-langkah apa? Sikat. Langkah-langkah sikat gigi. Ya. Ya, itu langkah-langkah dari sikat gigi ya. Dari langkah pertama sampai langkah ke 5 merupakan penerapan dari konsep
algoritma. Yang pertama kasih apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, ya, algoritma. Tahu ya? Sudah ada 4 konsep dari berpikir komputasi. Oke. Berpikir komputasional dan coding. Nih, kaitan berpikir komputasional dengan tadi coding, perintah tadi, ya. Coding seperti memberi perintah kepada komputer agar komputer mengerti. Kita butuh berpikir komputasional. Nih, ini lagi main apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Main apa? Main? Itu main scratch. Scratch, ya. Kalau kalian pernah Scratch itu adalah game yang diciptakan oleh manusia, bahkan anak-anak ya dapat menciptakan permainan melalui aplikasi Scratch. Kira-kira permainan apa atau apa yang bisa dihasilkan? Seperti kalian pernah nonton film kartun? Pernah. Kalau kalian bisa menerapkan Scratch ini, bisa jadi kalian bisa membuat film sendiri. Animasi yang diam dengan aplikasi Scratch, maka dia akan dapat bergerak, bahkan bisa berjalan. Apalagi ngomong, lebih bisa. Ya. Ya, kita harus buat teksnya, ya. Pinter, Rahel sering mengunjungi KA. Biasanya Rahel pakai apa? KA-nya? Google. Terus? Udah, Google. Ternyata banyak sekali ya aplikasi atau situs-situs yang bisa kita gunakan untuk mengakses pendidikan bahkan. Ya. Tapi hati-hati ya. Google atau kecerdasan artifisial tidak selalu benar. Dia punya kesalahan. Apa perbedaan dengan manusia? Apa perbedaan KA dengan manusia? KA berwujud nggak? KA ada wujudnya nggak? Tidak. KA buatan manusia. Manusia buatan Tuhan, buatan Allah. Manusia punya hati? Punya. KA punya hati? Tidak. KA tidak punya hati, tidak punya perasaan. Jadi tidak bisa toleransi. Jadi mereka hanya menghasilkan sebuah ide yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Contoh, Habibah lagi nyari pengertian Pancasila misalkan. Lagi cari pengertian Pancasila. Terus dia mencari juga pengertian Pancasila. Kira-kira apakah hasilnya nanti sama? Apakah nanti hasilnya sama? Enggak. Tidak. Karena dia akan memunculkan hasil dari pencarian seluruh dunia. Jadi kita tahu kan kalau kita cari di Google misalkan pengertian Pancasila, makanya di bawah itu banyak sekali pilihan, ya enggak? Nah, di bawahnya itu banyak sekali pilihan. Kita tinggal pilih yang mana yang lebih cocok. Ya enggak? Iya. Ya seperti itu. Kemudian berpikir komputasional dan KA dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial
manusia membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Bagaimana cara AI atau KA belajar? Tentu saja dengan berpikir komputasional. Ini dia memecahkan masalah besar menjadi kecil, kemudian mencari pola dalam data. Ya, maksudnya pola berulang itu dia mencari lagi data sebelumnya. Jadi ketika Pancasila yang kamu cari, yang kalian cari, dia akan melihat lagi. Kira-kira 10 hari yang lalu itu ada loh yang mencari Pancasila. Nah, itu muncul lagi. Data-data akan muncul kembali. Maka dia akan diulang. Kemudian fokus ke yang penting. Algoritma KA menggunakan algoritma langkah ya untuk belajar dan membuat keputusan. Oke. Sebelum berlatih kita akan membuat suatu simulasi manusia versus mesin. Di sini yang perempuan adalah tim manusia, ya, tim manusia. Kemudian yang laki-laki adalah tim mesin. Jadi kalau tim mesin itu mendapatkan apa? Kalau tim mesin mendapatkan coding tadi apa? Mendapatkan perintah. Ya. Bagi satu-satu. Ya. Jadi tim mesin akan melakukan apa yang diperintahkan oleh manusia. Ya. Manusia akan memberikan perintah. Ya, boleh. Silakan. Dibacakan perintahnya. Coba yang mesin silakan berdiri. Dengarkan perintahnya, ya. Dengarkan. Ayo, satu-satu. Mbak Zulfa, apa perintahnya? Gerakan kepalamu dengan cara memutar. Oke. Ya, memutar. Oke. Terus selanjutnya perintah apa? Gerakan tanganmu. Ya, gerakan tanganmu. Udah ya. Gerakan tangannya gimana? Oke. Bebas ya. Mau gerakan tangan seperti apa yang nanti tangannya digerakkan. Next, perintah selanjutnya. Nah, gerakan tanganmu dengan cara melipat siku ke depan. Ya, oke, sama nggak? Sama ya, karena perintahnya sama. Ayo, lagi. Gerakan kepala. Oke, ada yang golek-golek, ada yang maju mundur, ada yang tengok kanan tengok kiri, ada yang muter, ada yang anggu-anggu. Ya, lagi. Gerakan tanganmu ke atas. Iya. Sudah? Batalkan udah? Iya. Tadi ada 5 perintah, ya. Ada 5 perintah. Silakan dulu. Ada 5 perintah. Yang pertama ada gerakan kepalamu memutar dengan cara memutar. Jelas nggak? Jelas ya. Untuk mesin semuanya bergeraknya sama ya. Memutar. Karena jelas perintahnya. Terus tadi ada perintah yang nggak jelas. Apa tadi perintah yang nggak jelas? Seperti menggerakkan tangan. Iya, gerakan tanganmu. Ya udah, yang namanya mesin kan gini juga gerak. Kira-kira tinggal sama nggak sama yang diminta sama yang membuat perintah itu tadi. Padahal maksudnya adalah gerakan tanganmu melipat siku. Nah, kira-kira KA ini salah atau benar? Salah, ya, salah. Karena yang dimaksud bukan itu. Nah, gitu, paham ya?
Ya, sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Mas Rahel? Paham? Paham ya? Mbak Yuli? Paham? Mbak Talita? Si Mbak Mufidah? Paham. Oke, sudah paham. Kemudian, ya, ayo berlatih. Ini tadi konsep apa? Konsep? Ya, pengenalan pola. Nomor 1 berarti apa isinya? Kuning. Ya, lingkaran kuning. Oke. Kedua, persegi panjang. Nomor 3, laut. Nomor 4, petir. Paham ya? Paham. Oke. Nah, dekomposisi. Oke, dekomposisi. Di sini ada cerita, ya, ada cerita. Dengarkan, Andi adalah seorang anak yang suka berpetualang. Suatu hari ia memutuskan untuk menjelajahi hutan di belakang rumahnya. Di tengah hutan, Andi tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Ia mulai panik dan menangis. Namun Andi ingat nasihat dari ayahnya untuk selalu tenang dalam menghadapi masalah. Ia mengikuti suara air dan menemukan sungai yang mengalir ke arah rumahnya. Akhirnya Andi berhasil pulang dengan selamat. Nah, di sini ada bagian-bagian cerita. Ya, ada bagian-bagian cerita. Misalnya boleh minta satu orang untuk maju ke depan untuk menjalankan perintah. Boleh? Siapa? Laki-laki atau perempuan? Boleh. Silakan ke depan. Ayo, satu orang. Silakan maju ke depan untuk kita harus mempraktek cara menyusun ini. Ayo, silakan. Rahel, boleh? Ayo. Siapa aja boleh? Mbak Habibah boleh. Siapa? Mbak Yuli boleh. Boleh? Radik boleh. Ayo, Gozali. Satu aja. Ayo, boleh, silakan. Ayo, ini banyak. Nanti ada lagi sesinya. Ayo, silakan. Semuanya nanti kebagian. Ayo, dengan posisi. Jadi dengan posisi apa? Mengubah masalah besar bagian-bagian kecil. Ayo, boleh ke depan sini. Langsung praktek. Ayo. Hah? Enggak tahu juga bisa ke sini. Langsung jalankan dari perangkat. Iya, langsung sini loh. Ke sini. Nanti teman-temannya bisa lihat di situ. Ayo. Ayo. Satu lagi. Periksa dulu. Nah, ayo ke depan. Ayo ke depan. Ayo. Nah, di situ ada. Diseret. Ayo, coba. Iya, ditekan, seret. Seret, oke. Nah, terus selanjutnya, oke. Oke.
Belum. Oke, periksa ke atas. Nah, periksa jawaban. Oke, benar. Boleh duduk? Ayo yang mau nyoba. Enak kan? Yuk, silakan. Nggak ada yang mau nyoba lagi? Cuma Rahel yang merasakan. Ayo. Nggak ada lagi? Nggak ada? Nggak ada? Ayo, Habibah. Nggak penasaran? Sudah? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kok nggak mau ya? Kenapa tidak mau? Padahal kan enak ya Mas ya? Ya, tidak perlu apa? Di situ sudah ada. Langkah-langkahnya di situ sudah ada. Jadi kalian tinggal pasangkan aja. Seperti itu. Next, ya, masih ada latihan-latihan. Oke, masih ada. Tunggu. Nih, instruksi labirin. Nah, kira-kira tupai ini bisa ke makanan ini melalui apa? Melalui tanda apa? Ini contohnya satu, tanda panah ke mana? Ke kanan. Oke, tanda panah ke kanan. Setelah itu tanda panah ke mana? Ke bawah. Setelah itu ke kiri. Setelah itu ke bawah. Terus ya, kanan, bawah, kiri, bawah, kanan. Langsung sampai ke makanan. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nggak ada? Nggak ada? Yang benar? Benar? Oke, kalau nggak ada, sekarang silakan tulis tuliskan apa yang kalian pahami. Bagi satu-satu. Tidak perlu kalian menuliskan nama, nggak perlu tulis nama. Iya, dibagi satu lembar. Nggak usah tulis nama. Kira-kira kalian paham tentang apa? Ya. Tadi kita udah belajar coding, pengertian KA. Kemudian apa lagi? Ya terserah kalian mau jawab itu yang kalian pahami itu apa? Oh, ya kan kita paham tentang coding. Oh ternyata coding adalah gitu. Silakan. Ternyata aku sudah memahami apa? Yang kalian pahami apa? Apa kalian bingung? Nah, tadi kan ditanyain, paham nggak? Paham. Berarti kalian tahu yang kalian pahami apa? Dari yang udah dijelaskan tadi, apakah komputasional? Ya, tadi konsep komputasional ada berapa? 4. Ada di komposisi, terus ada pengulangan pola, terus abstrak, terus algoritma. Nah, apa yang kalian pahami dari yang sudah dijelaskan? Silakan. Ayo. Tidak lama, hanya 1 menit. Silakan apa yang kalian pahami, kemudian dicatat di bawah tulis. Apa? Pembuatan? Konsep pembuatan apa? Apa? Ayo, apa yang kalian pahami? Ayo. Kalian tadi sudah paham tentang apa? Ayo. Ayo diulangi, coding itu apa? Coding tadi apa?
Coding perintah. KA KA kecerdasan apa? Buatan. Terus yang meniru? Ya, meniru otak manusia. Terus konsep dalam coding dan KA tadi ada apa? Konsepnya berpikir, berpikir, ya, berpikir komputasional adalah dasar dari coding dan KA. Terus konsep komputasional ada berapa? 4. Ada apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, kemudian algoritma. Sudah. Contoh-contohnya. Dekomposisi berarti memecah masalah menjadi lebih kecil. Pengulangan pola, ya, seperti nada lagu yang berulang atau data yang sudah pernah dicari oleh KA. Kemudian abstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting, fokus kecerdasan artifisial, AI. KA itu sama dengan AI. Ya, abstraksi hanya fokus yang penting. Algoritma, langkah-langkah, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, silakan. Kalau sudah ditempel ke depan. Silakan. Ayo silakan. Silakan. Ayo. Silakan. Ayo, yang lain mana? Ya, Yang lain. ayo, yang lain ditunggu. Apapun itu, apa yang kalian pahami dari yang sudah dijelaskan? Silakan ditulis saja, apa aja yang sudah kalian pahami di situ. Komposisi, memecahkan, oke. Yang saya pahami tentang konsep KA, oke. Komputasional, yang saya pahami adalah tentang coding. Ternyata coding itu adalah perintah untuk kecerdasan buatan. Oke, iya betul. Gak ada lagi yang mau menempelkan ke depan? Berarti yang paham cuma 3 orang. Iya, udah. Gak ada lagi? Ayo Mas Abid, boleh? Udah? Udah? Ayo. Silakan ditempel. Iya, yang lain? Gak ada? Udah? Ayo Mas Abid. Tempel.
Oke. Kertasnya masih? Masih. Oke. Yang masih silakan tulis apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan materi ini. Setelah mendapatkan materi coding dan KA. Silakan ditulis. Masih ada lagi? Ya. Silakan. Bingungkah? Pahamkah? Senangkah? Atau jengkel? Silakan. Silakan ditulis apa yang kalian rasakan di situ. Ayo, yang udah boleh ditambah langsung. Ini masih ada lagi, tenang. Masih ada banyak. Apa yang kalian rasakan di situ tulis aja. Nggak akan dimarahkan. Tenang aja. Ini dia dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Langsung ditempel. Apapun itu yang kalian tulis akan menjadi evaluasi ibu, ya. Jadi bukan untuk mencari kesalahan kalian, bukan. Kalau kalian tidak paham, mungkin dari ibu yang menjelaskannya tidak kurang detail seperti itu. Silakan ditulis apa yang kalian rasakan. Senang, bingung, pusing, jengkel, ruwet, apapun itu boleh silakan. Ya udah boleh ditambah. Tempel aja, apa? Tempel aja. Nah, tempel. Oke. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya. Oke, sudah. Ayo, masih ada yang mau nempel nggak? Masih ada yang mau nempel? Gak usah tanya temennya, itu kan perasaanmu sendiri. Ayo, tulis yang kalian rasakan. Sudah? Ya. Baik. Sudah? Tidak ada lagi? Saat ini sudah? Ayo, ada yang masih mau nulis nempel? Silakan. Iya, oke. Baik, terima kasih. Ayo. Oke. Ya, sudah? Tidak ada lagi? Ya, baik. Terima kasih. Ya, sudah menempelkan apa yang kalian pahami, apa yang sudah kalian rasakan, sudah kalian tuangkan. Terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti kita bisa praktek langsung ke situs-situs atau aplikasi yang kita bisa buat untuk belajar, ya. Kita bisa buat untuk belajar. Kemudian anak-anak yang sudah memahami atau yang sering memakai AI atau KA, udah kan? Udah ada yang pernah pakai KA, AI? Udah ya? Rahel sering pakai AI? Tidak terlalu tapi pernah ya? Oke. Gio sering pakai AI? Gak apa-apa, sering. Oke, sering, ya. Yang sering pakai AI, hati-hati ya, tetap hati-hati dengan apapun itu jawaban yang diberikan, ya. Tetap cross check kembali, ya. Tetap hati-hati, jaga etikanya, ya. Tidak menggunakan data sembarangan, ya. Jangan mengupload data diri sembarangan karena itu nanti bisa membahayakan diri sendiri, ya. Baiklah, anak-anak, semoga bisa memotivasi kalian untuk belajar KA dan digunakan di dalam kelas, ya, dalam pembelajaran. Kemudian next kita akan belajar lagi
dengan langsung praktek melalui perangkat. Kita punya Chromebook ya. Kapan-kapan kita bisa langsung praktek dengan menggunakan Chromebook. Iya, silakan untuk disiapkan doa, kemudian boleh istirahat. Boleh silakan, Mas. Mari kawan-kawan Salam aja. beri salam kepada guru.